tanah itu, tanah Yerusalem itu sampai keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu. Sebenarnya nanti di lain kesempatan Umi akan bicara penyebab kebencian itu apa. Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang selalu mendukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali melihat fakta menarik tentang Israel, di mana walaupun harus dikeroyok hampir seluruh negara Arab, Israel tetap berdiri tegak sampai hari ini. Ternyata ini bukan kali pertama bangsa Israel mengalami hal seperti ini. Menurut Raja Wali News, Israel bukan kali ini saja mengalami pengeroyokan dari negara-negara Arab. Yang sangat mengagetkan adalah walaupun dikeroyok, Israel selalu mendapatkan hasil yang sungguh di luar nalar. Bangsa Israel diserang hampir seluruh negara Arab pada 15 Mei 1948 hingga 20 Juli 1949. Dilansir dari Wikipedia, 15 Mei atau satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Israel, yaitu 14 Mei 1948, Israel langsung digempur tentara Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya. Perang Arab-Israel pada tahun 1948 ini disebut juga sebagai Perang Kemerdekaan atau Perang Pembebasan oleh orang Israel. Adalah konflik bersenjata pertama dari serangkaian konflik yang terjadi antara Israel dan tetangga-tetangga Arabnya dalam konflik Arab-Israel. Bagi orang-orang Palestina, perang ini menandai awal dari rangkaian kejadian yang disebut sebagai bencana. Walaupun tak seimbang, hasilnya sungguh aneh. Israel justru bisa memenangkan peperangan ini dan malah merebut kurang lebih 70% dari luas total wilayah daerah mandat PBB Britania Raya, Palestina. Perang ini menyebabkan banyak kaum Palestina mengungsi dari daerah Israel, tetapi di sisi lain tidak kurang pula kaum Yahudi yang diusir dari negara-negara Arab lainnya. Berikut detailnya kekuatan perang Israel dan lawannya serta korban yang jatuh akibat pertempuran itu. Pihak Israel ada satuan perangnya, Haganah, Palmas, Irgun, Lehi. Pihak lawan ada beberapa negara dan organisasi yaitu Mesir, Yordania, Irak, Suriah, Mujahidin, Organisasi Pembebasan Palestina. Didukung juga sukarelawan asing Liga Arab, Ikhwanul Muslimin, Lebanon, Arab Saudi, Yaman, dan Sudan. Dibantu juga oleh Lina Tanah Islam, Iktai Marus Islamikal, Nusa Risan Islama, pasukan Kamat, dan pasukan IZN. Israel dengan kekuatan 29.677 tentara. Kekuatan lawan yaitu Mesir 20.000, Irak 18.000, Suriah 5.000, Transjordania 12.000, Lebanon 1.000, Arab 1.200, Yaman 300, Liga Arab 6.000. Korban dari pihak Israel 6.373 tewas, sekitar 4.000 pejuang dan 2.400 warga sipil. Korban di pihak musuh Israel 25.000 tewas dan 80.000 luka-luka. Pertempuran Arab Israel itu terjadi di wilayah mandat Britania atas Palestina, Gunung Sinai, Lebanon Selatan.
Sejarah mencatat hasil kemenangan taktis dan strategi oleh Israel. Usai peperangan itu, Israel mempertahankan wilayah berdasarkan partisi PBB dan malah mengambil 50% dari negara Arab yang terlibat. Sedangkan wilayah Palestina dikuasai Israel hingga 70%. Yang tidak kalah penting, beberapa hal ini merupakan faktor-faktor yang membuat bangsa Israel mampu menang melawan pengeroyokan bangsa Arab, yaitu seperti dilansir sindonews.com dengan judul "Seberapa besarkah kekuatan tentara Israel?" Berikut adalah 6 fakta tentang kekuatan tentara Israel. Yang pertama, tidak boleh kalah perang. Melansir Sputnik, tentara Israel yang lebih dikenal sebagai pasukan pertahanan Israel dibentuk pada tanggal 31 Mei 1948, hanya 2 minggu setelah deklarasi kemerdekaan negara tersebut. Elemen utama dari doktrin panduan IDF adalah asumsi bahwa Israel tidak boleh kalah dalam satu perang pun. Tujuan tersebut diperkirakan dapat dicapai hanya melalui strategi pertahanan yang memerlukan mobilitas kekuatan besar secara cepat untuk mengatasi musuh. Yang kedua, struktur IDF. IDF terdiri dari 3 cabang layanan: Angkatan Darat Israel, Angkatan Udara Israel, dan Angkatan Laut Israel. IDF dipimpin oleh Kepala Staf Umum. Saat ini menjabat dalam kapasitas ini adalah Herzi Halevi, yang berada di bawah Menteri Pertahanan Israel saat ini, Yoav Gallant. Para Panglima Angkatan Darat dan Udara serta Angkatan Laut melapor kepada Kepala Staf, begitu pula para komandan regional dan kepala berbagai direktorat pertahanan termasuk Korps Intelijen. Yang ketiga, memiliki 176.500 tentara aktif. Jumlah total pasukan IDF kira-kira berjumlah 176.500 tentara aktif menurut sumber terbuka. Angkatan Darat Israel yang meliputi Korps Infanteri, Lapis Baja, dan Artileri berjumlah sekitar 126.000 personel aktif dan sekitar 400.000 personel cadangan. Mayor Jenderal Yoav Strik saat ini memimpin Angkatan Darat. Pasukan ini mengambil bagian dalam semua operasi militer besar yang dilakukan oleh Israel, di antaranya Perang Arab-Israel tahun 1948, Krisis Suez tahun 1956, dan Perang 6 Hari tahun 1967, juga saat ini terlibat dalam konflik bersenjata Hamas Israel saat ini. Pasukan darat menggunakan beberapa teknologi yang berkembang di dalam negeri seperti tank tempur utama Merkava, pengangkut personel lapis baja Ak-Zarit, dan sistem pertahanan rudal Iron Dome. Yang keempat, memiliki 684 pesawat. Jumlah Angkatan Udara Israel IAF adalah sekitar 34.000 personel aktif, ditambah 55.000 personel cadangan. Secara keseluruhan, 684 pesawat dilaporkan dalam pelayanan. Seperti Angkatan Darat, IAF ikut serta dalam banyak operasi militer seperti Perang Lebanon tahun 2006. Komandan IAF saat ini adalah Aluk Tomer Bar. Sejak Perang 6 Hari tahun 1967, sebagian besar pesawat tempur IDF telah diterima dari Amerika Serikat, termasuk A-4 Skyhawk, F-4 Phantom II, F-15 Angel, 16 Fighting Falcon, dan pesawat kelima generasi F-35 Lightning. Yang kelima, kapal selam kelas Dolphin jadi andalan. Angkatan Laut Israel yang terdiri dari sekitar 9.500 personel aktif dan 10.000 cadangan dipimpin oleh Aluk David Sa'ar Salama. Pasukan ini berjumlah 7 korvet, 8 kapal rudal, 5 kapal selam, 45 kapal patroli, dan 2 kapal pendukung.
Operasi militer besar yang melibatkan Angkatan Laut Israel termasuk Perang Arab-Israel tahun 1973, Pertempuran Baltim tahun 1973, dan Perang Lebanon tahun 2006. Yang keenam, yang terakhir, wajib militer diberlakukan. Rancangan persyaratan Israel berlaku untuk setiap warga negara atau penduduk tetap yang telah mencapai usia 18 tahun. Masa wajib militer aktif adalah 30 bulan untuk pria dan 24 bulan untuk wanita, yang diikuti dengan masa tugas cadangan wajib selama beberapa dekade, berakhir pada usia 50 tahun, dan untuk wanita, usia 55 tahun untuk pria. Berbagai sumber menyebutkan basis mobilitas Israel berjumlah sekitar 3,11 juta orang, termasuk 2,55 juta orang yang layak untuk dinas militer. Itulah beberapa faktor yang membuat bangsa Israel mampu menang melawan gempuran perang walaupun dikeroyok oleh bangsa-bangsa Arab di sekitarnya. Demikian video kita hari ini, kiranya melalui video ini kita semua diberkati dan mendapat banyak wawasan baru. Terima kasih buat semua teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam sadar, salam waras, sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.